Bayangkan jika pagi ini langit berubah warna bukan karena matahari terbit, melainkan karena alarm sirene yang tak pernah kita harapkan terdengar di seluruh penjuru kota. Ketakutan terbesar umat manusia yang selama ini hanya ada di buku sejarah, kini berdiri tepat di depan mata kita semua. Ini bukan tentang film aksi, ini tentang kenyataan pahit jika Perang Dunia Ketiga benar-benar meletus. Kita tidak bisa hanya diam terpaku dalam ketakutan yang melumpuhkan jiwa. Mari kita bicara jujur tentang apa yang sebenarnya harus kita lakukan untuk bertahan di tengah badai global ini. Selamat datang di kanal ini, di mana kita akan mengupas tuntas strategi bertahan hidup yang paling krusial dan mendalam. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membahas langkah-langkah nyata yang bisa menyelamatkan nyawa Anda dan orang-orang tersayang. Kita tidak akan bicara soal taktik militer atau senjata berat, melainkan tentang ketangguhan hati dan kesiapan fisik manusia biasa. Simak video ini sampai habis karena setiap detiknya adalah pelajaran berharga untuk masa depan yang tidak pasti. Persiapkan diri Anda sekarang sebelum semuanya terlambat. Langkah pertama dan yang paling utama adalah kesadaran akan tanda-tanda awal sebelum konflik memuncak sepenuhnya. Perhatikan berita dari sumber yang valid, namun jangan biarkan kepanikan media menghancurkan logika berpikir jernih Anda. Biasanya, sebelum serangan fisik terjadi, akan ada gangguan pada jaringan komunikasi dan perbankan yang sangat masif. Jika Anda merasakan ketegangan global meningkat, mulailah mengamati lingkungan sekitar dengan lebih jeli. Kesiapan mental dimulai dari kemampuan kita memproses informasi tanpa harus kehilangan kendali atas emosi diri sendiri. Segera hubungi keluarga dan orang-orang terdekat Anda untuk menentukan titik temu yang aman dan rahasia. Di saat krisis, komunikasi digital mungkin akan lumpuh total dalam hitungan jam karena infrastruktur yang hancur. Pastikan setiap anggota keluarga tahu kemana mereka harus pergi jika mereka tidak bisa pulang ke rumah masing-masing. Pelukan hangat dan kata-kata penguat adalah modal utama untuk menjaga semangat mereka tetap menyala di tengah kegelapan. Jangan biarkan ada satupun anggota keluarga yang tertinggal dalam kebingungan tanpa arah tujuan yang jelas. Mulailah mengamankan pasokan kebutuhan dasar seperti air bersih dan makanan kaleng yang tahan lama untuk jangka panjang. Ingat, dalam kondisi perang, rak-rak supermarket akan kosong dalam hitungan menit karena aksi panic buying yang tak terkendali. Jangan egois, namun pastikan cadangan Anda cukup untuk setidaknya beberapa bulan ke depan bagi seluruh penghuni rumah. Air adalah kehidupan, jadi simpanlah sebanyak mungkin dalam wadah-wadah yang bersih dan tertutup rapat. Fokuslah pada makanan yang memberikan energi tinggi, namun mudah untuk disimpan dan tidak memerlukan banyak bahan bakar untuk dimasak. Carilah tempat perlindungan yang paling aman. Idealnya adalah lokasi yang jauh dari target strategis militer atau pusat pemerintahan yang ramai. Jika Anda tinggal di kota besar, pertimbangkan untuk segera mengungsi ke pedalaman atau daerah yang memiliki sumber daya alam mandiri. Ruang bawah tanah atau struktur beton yang kuat dapat memberikan perlindungan ekstra dari reruntuhan atau dampak ledakan yang jauh. Pastikan tempat tersebut memiliki ventilasi yang cukup, namun bisa ditutup rapat jika terjadi polusi udara yang berbahaya. Rumah bukan lagi sekedar tempat tinggal, tapi benteng terakhir bagi keselamatan jiwa Anda. Siapkan kotak pertolongan pertama yang lengkap, termasuk obat-obatan pribadi, antibiotik, dan alat bedah dasar jika diperlukan. Dalam kondisi perang, rumah sakit akan kewalahan, dan bantuan medis profesional mungkin tidak akan sampai ke tangan Anda tepat waktu. Mempelajari dasar-dasar medis seperti cara menghentikan pendarahan hebat atau merawat luka infeksi adalah keterampilan yang sangat vital. Kesehatan fisik yang terjaga akan sangat membantu Anda dalam menghadapi tekanan stres yang luar biasa berat. Jangan remehkan luka sekecil apapun, karena di kondisi krisis, infeksi ringan bisa menjadi ancaman yang sangat mematikan. Bersiaplah untuk hidup dalam kegelapan digital total, tanpa internet, media sosial, atau hiburan elektronik yang biasa kita nikmati. Pelajari kembali cara membaca peta fisik dari kertas, dan gunakan kompas manual untuk menentukan arah perjalanan Anda. Informasi akan menjadi barang mewah, jadi miliki radio bertenaga baterai atau putar tangan untuk mendengar siaran darurat dari pemerintah. Kemampuan navigasi tradisional akan menjadi pembeda antara mereka yang selamat dan mereka yang tersesat di tengah kekacauan. Kembalilah pada cara-cara lama yang terbukti ampuh sebelum teknologi mengambil alih kehidupan kita sehari-hari. Ketangguhan mental dan stabilitas emosional
adalah senjata rahasia yang tidak bisa dihancurkan oleh bom manapun. Anda harus tetap tenang agar bisa mengambil keputusan yang rasional di bawah tekanan maut yang mencekam. Rasa takut itu manusiawi, tapi jangan biarkan rasa takut tersebut menguasai nurani dan merusak hubungan Anda dengan sesama. Luangkan waktu untuk bernapas dalam-dalam, berdoa, atau sekedar bercerita dengan orang di samping Anda untuk meredakan beban batin. Harapan adalah cahaya kecil yang akan menuntun kita keluar dari terowongan gelap yang panjang dan penuh rintangan ini. Jangan pernah mencoba bertahan sendirian. Bentuklah komunitas kecil dengan tetangga atau orang-orang di sekitar yang bisa Anda percayai sepenuhnya. Kerjasama tim akan mempermudah urusan keamanan, berbagi tugas memasak, hingga menjaga moral kelompok agar tetap stabil. Dalam sejarah manusia, mereka yang mampu berkolaborasi memiliki peluang bertahan hidup yang jauh lebih tinggi daripada mereka yang egois. Saling menjaga dan melindungi akan memberikan rasa aman yang tidak bisa dibeli dengan uang atau kekuasaan apapun. Kita kuat karena kita bersama, dan kita lemah jika kita memisahkan diri dari ikatan kemanusiaan. Waspadalah terhadap propaganda dan berita bohong yang sengaja disebarkan untuk memecah belah persatuan dan menciptakan kekacauan. Di masa perang, kebenaran seringkali menjadi korban pertama yang dibungkam oleh kepentingan pihak-pihak tertentu. Gunakan akal sehat dan nurani Anda untuk menyaring setiap informasi yang masuk sebelum bertindak gegabah. Jangan mudah terprovokasi oleh kebencian yang ditanamkan terhadap kelompok lain, karena pada akhirnya kita semua adalah korban dari ambisi kekuasaan. Pertahankan integritas moral Anda, meskipun dunia di sekitar Anda tampak kehilangan akal sehatnya. Berikan perhatian khusus kepada anak-anak dan orang tua yang merupakan kelompok paling rentan dalam situasi konflik yang keras. Lindungi mereka dari trauma visual yang berlebihan dan cobalah untuk menciptakan suasana yang tetap tenang di dalam perlindungan. Anak-anak membutuhkan rasa aman agar masa depan mereka tidak hancur oleh bayang-bayang kelam peperangan yang menyakitkan. Ceritakan kisah-kisah kepahlawanan dan kasih sayang agar mereka tetap memiliki alasan untuk tersenyum di tengah kesulitan. Mereka adalah alasan mengapa kita harus terus berjuang untuk bertahan hidup dan mencari jalan menuju perdamaian. Tetaplah menjaga martabat dan nilai-nilai kemanusiaan. Jangan biarkan keadaan yang sulit mengubah Anda menjadi sosok yang kejam. Berbagilah jika Anda memiliki kelebihan, dan bantulah mereka yang lemah tanpa mengharapkan imbalan apapun. Sejarah akan mencatat bukan hanya siapa yang selamat, tapi bagaimana cara mereka bertahan hidup dengan tetap memegang teguh moralitas. Kebaikan kecil di masa perang bisa memiliki dampak yang sangat besar bagi kesehatan mental seseorang yang hampir putus asa. Menjadi manusia yang tetap manusiawi di tengah ketidakmanusiawian adalah bentuk perlawanan paling nyata terhadap kehancuran. Pelajari keterampilan praktis seperti cara menyaring air kotor menjadi layak minum, atau cara menanam tanaman pangan di lahan yang terbatas. Pengetahuan ini akan jauh lebih berharga daripada emas atau permata saat sistem ekonomi dunia sedang runtuh berantakan. Manfaatkan setiap jengkal tanah yang ada untuk mempertahankan keberlangsungan hidup secara mandiri, tanpa bergantung pada pihak luar. Kreativitas dalam keterbatasan adalah kunci utama untuk melewati hari-hari yang penuh dengan ketidakpastian sumber daya. Jadilah mandiri, jadilah kuat, dan teruslah belajar dari alam sekitar yang menyediakan segala kebutuhan dasar kita. Jangan pernah kehilangan harapan, karena harapan adalah satu-satunya hal yang tidak bisa dirampas oleh musuh manapun dari dalam jiwa kita. Ingatlah bahwa setiap badai pasti akan berlalu, dan setiap perang pada akhirnya akan menemui titik akhirnya yang damai. Fokuslah pada tujuan untuk melihat hari esok yang lebih baik bersama keluarga tercinta di bawah langit yang cerah kembali. Kekuatan pikiran Anda adalah mesin penggerak utama bagi tubuh untuk terus melangkah maju meski kaki terasa lelah dan berat. Percayalah bahwa kemanusiaan akan selalu menemukan jalan untuk bangkit kembali dari abu kehancuran yang paling kelam sekalipun. Sebagai rangkuman, persiapkan fisik, mental, dan komunitas Anda mulai dari sekarang tanpa harus menunggu konflik itu benar-benar datang. Kesiapsiagaan bukan berarti kita menginginkan peperangan, melainkan bentuk tanggung jawab kita untuk melindungi kehidupan yang berharga ini. Pastikan Anda memiliki rencana darurat yang matang dan selalu perbaharui pengetahuan tentang teknik bertahan hidup yang efektif. Jangan biarkan diri Anda menjadi penonton yang pasif dalam sejarah hidup Anda sendiri. Mulailah bertindak dengan bijak,
tenang, dan penuh pertimbangan demi masa depan yang lebih aman bagi kita semua. Perang tidak pernah menyisakan pemenang yang sebenarnya. Yang ada hanyalah mereka yang berhasil bertahan dengan luka yang dalam di hati. Mari kita semua berdoa dan berupaya agar pemimpin dunia diberikan kebijaksanaan untuk mencegah terjadinya bencana global ini. Namun, menjadi waspada adalah pilihan yang paling logis di tengah dunia yang penuh dengan dinamika ketegangan geopolitik yang tak terduga. Sayangi setiap detik kebersamaan Anda dengan orang-orang tercinta selagi kedamaian masih menyelimuti hari-hari kita. Karena pada akhirnya, cinta dan kasih sayang adalah alasan terkuat bagi kita untuk tetap bertahan hidup. Terima kasih telah menyimak panduan emosional ini sampai akhir. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru dan edukasi penting lainnya agar kita tetap terhubung di masa sulit sekalipun. Bagikan video ini kepada teman dan keluarga Anda agar mereka juga memiliki kesadaran yang sama akan pentingnya persiapan diri. Sampai jumpa di video berikutnya, tetaplah waspada, tetaplah aman, dan yang paling penting, tetaplah menjadi manusia yang baik hati.